Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinilai ganggu lalu lintas menuju bandara, pedagang kaki lima dilarang berjualan di Jalan Madukoro, Kota Semarang. Hanya karena ingin memiliki ponsel, seorang nekat menjamret seorang nenek di Ungaran, Kabupaten Semarang. Anjlok dalam sepekan terakhir, harga telur di Kota Semarang kembali normal, Rp25.000 per kilogram. Pedagang kaki lima dilarang berjualan di Jalan Madukoro, Kota Semarang. Akses jalan menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani belakangan memang dipenuhi pedagang kaki lima. Dengan menggunakan pengeras suara, Lurah Tawangmas bersama perangkat kelurahan, Babinsa, dan Babin Kamtibmas mensosialisasikan larangan berjualan bagi pedagang kaki lima di Jalan Madukoro, Semarang Barat. Sebab jalur ini adalah akses jalan menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang tiap sore hingga malam kerap macet karena bahu jalan dipenuhi puluhan PKL. Hadirnya pedagang kaki lima di jalur ini memancing banyak pembeli datang dan memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan. Hal itu menimbulkan kemacetan. Belum lagi rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan membuat tumpukan sampah kerap ditemui di jalan ini. Lurah menegaskan Jalan Madukoro adalah kawasan bebas PKL, sehingga para pedagang kaki lima diminta untuk berjualan di tempat yang diperbolehkan sesuai aturan yang ada. Daerah tersebut adalah daerah larangan untuk tidak boleh berjualan di Jalan Madukoro tersebut. Di Kota Semarang ini sebenarnya bukan berarti dilarang atau tidak diperbolehkan saja, tetapi diatur dalam penetapan lokasi tempat usaha yaitu PKL di wilayah Kota Semarang sesuai dengan SK Wali Kota nomor 510/17/475 tahun 2023. Jika para PKL masih nekat berjualan di Jalan Madukoro, akan ada razia dan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang, Rumah Tahanan Negara Salatiga Rabu lalu merazia warga binaan kasus narkoba. Petugas juga melakukan tes urin terhadap warga binaan penghuni rutan. Petugas Rumah Tahanan Negara Rutan Salatiga Rabu malam mengadakan razia pada puluhan warga binaan kasus narkoba untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkoba di dalam rutan. Seluruh blok hunian dan sekitar lingkungan rutan tidak luput dari pemeriksaan. Petugas juga memeriksa semua badan napi serta memeriksa barang milik warga binaan di dalam sel tahanan narkoba. Petugas juga melakukan tes urin untuk memastikan rutan Salatiga ini bebas dari narkoba. Siap blok hunian, di mana kegiatan ini sebagai deteksi dini untuk mencari barang-barang terlarang berupa handphone maupun narkoba, dan sekaligus juga kami melakukan tes urin kepada warga binaan narkoba di Rutan Salatiga. Dan alhasilnya alhamdulillah dari warga binaan yang tes urin sebanyak 25 warga binaan dan semuanya negatif, termasuk juga barang-barang tidak ada handphone di tempat kami. Dari razia dan tes urin tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba, namun razia akan terus digelar agar rutan benar-benar bebas dari narkoba. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Yang muslim sholat ngaji, yang non-muslim ibadah ke gereja. Seorang pencuri rumah kosong asal Klaten ditangkap polisi. Ia menggasak uang tunai dan perhiasan emas. Taryono warga Klaten ini tidak bisa melarikan diri saat tim Resmob Macan Putih Satreskrim Polres Sragen menyambanginya di rumahnya di Juwiring, Klaten. Tersangka pencurian rumah kosong itu pun akhirnya pasrah ditangkap. Taryono dituduh mencuri uang dan perhiasan dari sebuah rumah kosong di wilayah Kalijambe, Sragen.
Pencurian terjadi pada tanggal 2 Januari lalu. Ia mengambil uang senilai 4 juta rupiah, perhiasan kancing emas senilai 3 juta rupiah dari rumah yang sedang ditinggal oleh penghuninya. Modusnya pelaku masuk lewat pintu dapur dan masuk ke kamar rumah korban dan mengambil perhiasan dan uang. Untuk uang sekitar 4 juta rupiah dan perhiasan berupa kancing emas. Tersangka sebelumnya juga pernah membobol rumah kosong yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Tersangka mengaku mencuri karena masalah ekonomi, karena penghasilan sebagai buruh lepas tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun, akibatnya ia harus mendekam kembali ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Berdalih ingin memiliki ponsel, seorang pria nekat menjamret tas seorang nenek di Ungaran, Kabupaten Semarang. Tanggal 14 Januari 2024 lalu, seorang pria dengan nekat menjamret tas dari tangan seorang nenek berusia 69 tahun di Jalan Kenanga, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Namun 3 hari berselang, pelaku Hedi Kabul Praitno akhirnya ditangkap. Warga Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini mengaku menjamret ponsel dan uang korban secara spontan karena ingin memiliki telepon genggam. Niatan kamu kenapa? Ingin punya handphone, Pak? Ya, ingin punya handphonenya kenapa? Untuk apa? Untuk sehari-harian aja. Sebelumnya ya. sudah punya? Belum punya, Pak. Ya, belum bisa beli HP, Pak. Mas, kok tahu korban itu di tasnya ada HP, Mas? Ya, kira-kira aja saya. Padahal awalnya pelaku melintas di lokasi kejadian karena hendak pergi ke rumah mertuanya di daerah Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Namun melihat korban berjalan sendirian sambil membawa tas, pria ini akhirnya membulatkan tekadnya untuk menjamret. Hasil penjamretan berupa ponsel dan uang tunai dipakai untuk kepentingan pribadi. Hendak pergi ke rumah mertuanya yang berada di Ungaran Timur. Kemudian pada saat melewati jalan sepi di gang tersebut, dia melihat seorang ibu-ibu ini, korban, berjalan sendirian sambil menggandeng tas. Nah, melihat itu tersangka melewati korban sekali, kemudian dirasanya tidak ada orang, sepi, dia putar kembali ke arah korban, langsung mengambil tas milik korban. Akibat perbuatannya, korban terluka, terseret saat dijamret. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang tindak pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.